Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Khairil Fikri Zaini. Saya dari kelas 1B, NIM saya 1904 Saya dari program pendidikan guru sekolah dasar Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini teman-teman saya akan memilih materi cerita rakyat. Nah, karena saya berasal dari Aceh, saya akan menceritakan cerita rakyat yang ada di Aceh, khususnya yang ada di Aceh Tenggara, tempat saya tinggal. Nah, mari teman-teman kita simak ceritanya seperti apa. Cerita rakyat Si Kepar. Cerita ini berawal dari sebuah daerah di Kabupaten Aceh Tenggara. Hiduplah seorang janda bersama dengan seorang anak laki-laki yang bernama Si Kepar. Ayah dan ibu Si Kepar bercerai sejak Si Kepar masih berusia 1 tahun, sehingga ia tidak mengenal sosok ayahnya. Sebagai anak yatim, Si Kepar sering diejek oleh teman-teman sepermainannya sebagai jajah atau anak tak berayah. Oleh karena itu, Si Kepar ingin mengetahui siapa sebenarnya ayahnya. Pada suatu hari, Si Kepar pun menanyakan hal itu kepada ibunya. Pada awalnya ibunya enggan menceritakan siapa dan di mana ayah Si Kepar. Namun akhirnya diceritakan juga setelah Si Kepar mengancam akan bunuh diri jika tidak diceritakan. Setelah jelas siapa di mana ayahnya, Si Kepar pun berniat untuk menemui ayahnya di atas sebuah gunung yang sangat jauh. Setelah berpamitan pada ibunya, Si Kepar pun berangkat dan menemui ayahnya dengan perbekalan secukupnya. Ia berjalan sendiri, melewati hutan belantara, menyeberangi sungai dan mendaki gunung. Akhirnya sampailah ia di tempat yang dimaksud ibunya. Dari kejauhan, tampaklah seorang laki-laki setengah baya yang sedang menyiangi rumput di tengah-tengah ladangnya. Si Kepar pun segera menghampiri dan menyapanya. "Selamat siang, Pak," ujar si Kepar. "Siang juga, Nak," jawab si bapak itu. "Kamu siapa dan dari mana asalmu?" tanya pula bapak itu. "Saya Si Kepar, berasal dari Tanah Alas," jawab Si Kepar. "Tanah Alas?" dengan nada bertanya, ucap bapak itu. Ia sentak kaget mendengar jawaban Si Kepar. "Kenapa bapak kaget mendengar nama itu?" tanya Si Kepar. "Oh, tidak, Nak, tidak apa-apa," jawab bapak itu. "Apa yang membawamu ke sini?" ujar bapak itu. Si Kepar pun menceritakan maksud kedatangannya. Namun ia tidak menceritakan kalau ibunya masih hidup. Setelah mendengar cerita Si Kepar, tahulah bapak itu bahwa Si Kepar adalah anaknya. Sejak itu, Si Kepar mulai silih berganti tinggal bersama ayah atau ibunya. Dalam seminggu, terkadang Si Kepar tidur 3 malam di tempat ayahnya, baru pulang kembali ke tempat ibunya. Si Kepar tidak pernah menceritakan kepada ibunya kalau ia tidur di tempat ayahnya. Bahkan, ia mengatakan kepada ibunya bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Semua hal ini dilakukan oleh Si Kepar karena ia ingin kedua orang tuanya menyatu kembali agar tidak lagi diejek oleh teman-temannya sebagai jajah atau tidak punya ayah. Segala daya dan upaya dilakukan agar keinginan dapat tercapai, walaupun ia harus berbohong kepada orang tuanya. Setelah berdoa semalam, Si Kepar mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Petunjuk itu adalah menyatakan kehendakannya pada ibunya untuk memiliki ayah tiri. Harapan itu juga disampaikan kepada ayahnya untuk memiliki ibu tiri. Pada suatu malam, Si Kepar menyampaikan harapannya ini kepada ibunya. Si Kepar bertanya, "Bu, kenapa keperkasihan melihat ibu yang setiap hari bekerja keras untuk menyuguhkan kita? Jika ibu ingin menikah lagi, Kepar tidak keberatan memiliki ayah tiri." Mendengar perkataan Kepar itu, ibunya termenung sejenak lalu berkata, "Benarkah kamu tidak keberatan, Par?" ujar si ibu. "Tidak, Bu. Kepar sangat senang jika memiliki ayah lagi, agar teman-teman Kepar tidak akan lagi mengejek Kepar sebagai jajah." Kepar menjelaskan alasannya sebenarnya ingin memiliki ayah lagi. "Tapi siapa lagi yang mau menikah dengan ibu yang sudah tua ini?"
kata ibu kepar merendah. Ibu tidak perlu khawatir, serahkan saja masalah itu kepada kepar, jawab kepar dengan perasaan lega, karena jawaban ibu menandakan bersedia menikah lagi. Keesokan harinya, kepar pergi gunung menemui ayah untuk menyampaikan harapan yang sama. Ayah, bolehkah kepar minta sesuatu kepada ayah? Tanya kepar kepada ayahnya. Apakah itu anakku? Ujar ayahnya. Sebenarnya kepar merasa kasihan melihat ayah yang setiap hari harus bekerja di ladang dan masak sendiri. Jika ayah tidak keberatan, kepar akan menceritakan seorang perempuan yang pantas untuk mendampingi ayah, kata kepar kepada sang ayah. Siapa lagi yang mau dengan ayah yang sudah tua ini? Jawab si ayah. Tenang ayah, masih banyak janda-janda yang sebaya dan pantas untuk ayah di tanah alas, kata kepar. Ayahnya memberi harapan. Yang benar saja Par, jawab ayah kepar dengan santai. Dengar jawaban itu, kepar pun tahu kalau ayahnya bersedia menikah lagi. Akhirnya kedua orang tuanya menyetujui harapan si kepar. Namun mereka belum mengetahui siapa jodohnya yang oleh mereka sama-sama tidak menyerahkan masalah ini kepada si kepar. Setelah itu, kepar pun mulai mengatur taktik dan strategi untuk mempertemukan kedua orang tuanya yang semulanya beranggapan bahwa pasangan mereka sudah meninggal sebagaimana keterangan si kepar. Si kepar mempertemukan mereka di sebuah dusun yang berada di lerung gunung, tidak jauh dari tempat tinggal ayahnya. Pertemuan ini tidak dilakukan di tanah alas agar ayahnya tidak teringat dengan tempat itu, di mana dulu ia pernah tinggal di sana sebelum puluhan tahun. Akhirnya berkat usaha kepar, kedua orang tuanya bersatu kembali. Mereka hidup harmonis seperti sedia kala. Melihat keadaan ini saatnya kepar menceritakan keadaan yang sebenarnya, bahwa perempuan yang dinikahi ayahnya adalah istrinya sendiri yang dulu pernah ia dinikahi. Demikian sebenarnya laki-laki yang menikahi ibunya itu adalah suami sendiri yang pernah menikahnya. Setelah dengar keterangan si kepar tersebut, tahulah kedua ayah dan ibu kepar keadaan sebenarnya. Meskipun keduanya telah dibohongi oleh anak keduanya tidak marah. Keduanya saling memaafkan atas kesalahan masing-masing yang menyebabkan mereka bercerai. Mereka juga berterima kasih kepada si kepar karena telah menyatukan kembali. Si kepar pun sangat senang menyambut kehadiran ayah di tengah keluarganya. Akhirnya mereka bertiga hidup dalam sebuah keluarga yang rukun, damai dan penuh kebahagiaan. Sejak itu pula si kepar tidak pernah lagi diajak oleh teman-temannya dengan sebagai ijah atau anak tidak mempunyai ayah. Mereka pun hidup bahagia. Baik teman-teman, mungkin sekian dari cerita rakyat yang ada di Aceh, khususnya yang ada di Aceh Tenggara, di tempat saya tinggal, yaitu cerita rakyat si kepar. Kalau ada, mungkin sekian teman-teman. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.